Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Kartika Ferianti dari kelas 10 AP. Nah, di sini saya mau membacakan tugas dari sejarah Indonesia. Pertanyaannya adalah, jelaskan peranan Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika, ASEAN, dan PBB dalam rangka perdamaian dunia. Nah, di sini kita mulai dari Konferensi Asia Afrika. Peran Indonesia dalam KAA atau Konferensi Asia Afrika merupakan salah satu bentuk penerapan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. 4. Peran Indonesia dalam KAA, yaitu sebagai berikut. 1. Salah satu pemrakarsa diselenggarakannya KAA, Indonesia ikut serta dalam 2 konferensi yang mendahului penyelenggaraan KAA, yakni sebagai berikut. 1. Konferensi Kolombo, dikenal dengan sebutan Konferensi Pancanegara I. Konferensi tersebut diselenggarakan di Kolombo, Sri Lanka, dan dihadiri oleh 5 negara atau pancanegara, dan diadakan tanggal 28 April hingga 2 Mei 1954. Konferensi ini dihadiri oleh perwakilan dari kelima negara, yakni 1. Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo yang mewakili Indonesia. 2. Menteri Sri Pandit Jawaharlal Nehru yang mewakili India. 3. Perdana Menteri Muhammad Ali Jinnah yang mewakili Pakistan. 4. Perdana Menteri UNU yang mewakili Burma, sekarang Myanmar. 5. Perdana Menteri Sir John Kotelawala yang mewakili Sri Lanka. Kesepakatan yang diperoleh adalah 1. Kawasan Indochina dan Asia Afrika harus mendapatkan kemerdekaan. 2. Kemerdekaan atas Tunisia dan Maroko yang masih dijajah bangsa Eropa. 3. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika yang bertempat di Indonesia. Nah, yang 2 kita lanjut yang konferensi selanjutnya. Tadi adalah konferensi penjelasan dari Konferensi Kolombo. Yang selanjutnya adalah Konferensi Bogor atau Konferensi Pancanegara III. Dilaksanakan di Bogor, Indonesia pada tanggal 28 sampai 31 Desember 1954. Konferensi Bogor bertujuan untuk mematangkan rencana diadakannya KAA di Indonesia. Hasil dari konferensi ini adalah 1. KAA akan diadakan di Bandung, Indonesia dengan 5 negara yang hadir pada konferensi Kolombo dan Bogor menjadi negara sponsor atau pengundang. 2. KAA akan mengundang sekitar 25 negara dari kawasan Asia Afrika. Nah, ini panitia dari konferensi Asia Afrika. Tokoh-tokoh Indonesia yang menjadi panitia KAA adalah 1. Gubernur Jawa Barat saat itu, Sanusi Harjadinata, menjadi ketua panitia penyelenggaraan KAA. 2. Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo menjadi ketua KAA. 3. Sekjen Kementerian Luar Negeri Indonesia saat itu, Ruslan Abdul Ghani, menjadi Sekjen KAA. 4. Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Indonesia saat itu Muhammad Yamin menjadi Ketua Komite Kebudayaan. 5. Menteri Ekonomi Indonesia saat itu Prof. Insinyur Roseno menjadi Ketua Komite Ekonomi. Dan 6. Presiden Soekarno memberikan sambutan untuk pembukaan KAA. Nah, kita lanjut ke yang B, ASEAN, yaitu Association of Southeast Asian Nations. Indonesia memiliki peran dalam ASEAN yang cukup penting. Di antaranya adalah 1. Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN.
Sejarah telah mencatat bahwa berdirinya ASEAN merupakan hasil deklarasi Bangkok yang diprakarsai oleh 5 negara anggotanya, di mana deklarasi tersebut ditandatangani oleh kelima negara tersebut yang diwakili oleh Kementerian Luar Negeri mereka saat itu. 2. Salah satu pimpinan ASEAN. Pada tahun 2004, yaitu pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia pernah menjadi pemimpin ASEAN yang selama masa kepemimpinannya tersebut. Indonesia memiliki berbagai prestasi dan keuntungan Indonesia dengan bergabung dalam ASEAN seperti 1. Indonesia telah dianggap mampu menjalin hubungan kerjasama yang baik di antara negara-negara anggotanya. 2. Indonesia juga telah dianggap mampu dalam mempertegas tujuan berdirinya ASEAN. 3. Indonesia mampu mengajak negara-negara ASEAN untuk melakukan evaluasi terkait kesepakatan ekonomi ASEAN sebelumnya yang berhubungan dengan program kerjasama sektoral di berbagai bidang. Dan yang keempat, Indonesia mampu mengadakan berbagai pertemuan penting. Dan lanjutan untuk yang 3, menjadi tuan rumah KTT ASEAN. Salah satu reputasi yang membanggakan bagi bangsa Indonesia selama menjadi anggota ASEAN adalah di mana Indonesia mampu menjadi tuan rumah bagi beberapa kali pertemuan KTT ASEAN di Indonesia, seperti 1. KTT ASEAN ke-1 yang diadakan di Bali pada tanggal 23 hingga 24 Februari 1976. 2. KTT ASEAN ke-9 yang diadakan di Bali pada tanggal 7 hingga 8 Oktober 2003. 3. KTT ASEAN ke-18 yang diadakan di Jakarta pada tanggal 4 hingga 8 Mei 2011. KTT ASEAN ke-19 yang diadakan di Bali pada tanggal 17 hingga 19 November 2011. Kita lanjut lagi ke yang C, yaitu PBB, yang artinya Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB merupakan organisasi internasional yang bertujuan untuk mendorong adanya kerjasama internasional dan berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945 atau pasca terjadinya Perang Dunia Kedua. PBB merupakan organisasi internasional yang bertujuan untuk mendorong adanya kerjasama internasional dan berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945 atau pasca terjadinya Perang Dunia Kedua. PBB didirikan sebagai pengganti dari Liga Bangsa-Bangsa. Indonesia menjadi salah satu anggota PBB sejak 28 September 1950. Peranan Indonesia dalam PBB antara lain adalah 1. Indonesia pernah ditunjuk menjadi pemimpin serta anggota tetap di beberapa organisasi PBB. Indonesia menjadi salah satu negara yang dianggap memiliki peranan yang cukup penting selama keanggotaannya dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana ia pernah ditunjukkan untuk memimpin serta menjadi anggota tetap pada beberapa organisasi pembentukan PBB, seperti pada tahun 1971, Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik pernah ditunjuk untuk menjadi presiden di Majelis Umum PBB. 2. Indonesia 3 kali terpilih menjadi anggota tetap tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu periode tahun 1974 sampai 1975, periode tahun 1995 sampai 1996, dan periode tahun 2007 sampai 2008. Indonesia pernah terpilih 2 kali menjadi anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. 2 kali ditunjuk sebagai presiden dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, serta 3 kali sebagai wakil presiden dari dewan tersebut. Indonesia juga terpilih sebanyak 3 kali menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB
dan 1 kali ditunjuk sebagai wakil presiden dari dewan tersebut, yaitu periode tahun 2009 sampai 2010. 2. Membantu penyelesaian konflik di berbagai negara. Salah satu tujuan berdirinya PBB adalah dengan membantu menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi pada negara-negara anggota PBB, seperti peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Pada tahun 1989, Indonesia telah berhasil membantu penyelesaian konflik yang terjadi di Kamboja. Dan Indonesia menjadi mediator atas penyelesaian konflik yang terjadi antara Filipina dan Moro National Front Liberation atau disingkat MNFL yang menguasai Mindanao Selatan. 3. Melakukan upaya-upaya dalam rangka menjaga perdamaian dunia. Hal lain yang pernah dilakukan Indonesia dalam rangka menjaga perdamaian dunia selama menjadi anggota PBB adalah: 1. Indonesia berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika yang menghasilkan Dasar-Sila Bandung. 2. Indonesia menjadi pelopor pencetusan CAN-WFZ dan ZOFTAN. Indonesia menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya ASEAN dan gerakan non-blok. Indonesia telah mengirimkan beberapa kontingen dalam rangka visi perdamaian dunia, seperti mengiriman kontingen Indonesia ke Libanon Selatan, menyumbang lebih dari 1.000 personel pasukan yang tersebar di 5 negara di dunia, serta mengirimkan beberapa kontingen pasukan Garuda di beberapa wilayah negara-negara di dunia. 4. Memberikan bantuan kemanusiaan di berbagai negara. Indonesia juga selalu tanggap terhadap berbagai bencana yang dialami oleh negara-negara di dunia. Adapun upaya yang dilakukan oleh Indonesia agar tidak terjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan kewenangan antara lain adalah dengan memberikan bantuan kemanusiaan di negara-negara yang mengalami bencana tersebut. Seperti pada tahun 1984, Indonesia mengirimkan bantuan berupa beras melalui FAO yang ditunjuk untuk membantu bencana kelaparan yang terjadi di Ethiopia. Pada tahun 1995, Indonesia membantu dalam menampung para pengungsi yang berasal dari Vietnam di Pulau Galang. Nah, itu jawaban saya dari tugas sejarah Indonesia. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik itu dalam jawaban ataupun dalam pembacaan. Sekian dari Kartika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.